Bagi yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sekali lagi untuk doa-doanya. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, dari Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Satu ayat saja saya baca untuk kita, ayat 15. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya banyak orang yang tidak pernah bertanya kepada dirinya, kenapa dia ada di muka bumi ini. Saudara, ada banyak orang yang tidak mengerti dan tidak tahu kenapa dia hidup di muka bumi ini. Sehingga tidak sedikit dari orang yang hidup memperlakukan hidupnya, saudara yang dikasih Tuhan, seenaknya saja. Saudara, karena mereka tidak mempunyai tujuan yang jelas dan mereka tidak mengerti kenapa mereka ada di muka bumi ini. Sehingga seperti yang saya katakan, mereka memperlakukan hidupnya seenaknya, bahkan mereka mengakhiri hidupnya seenaknya juga. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasal yang ke-5 mengingatkan kepada kita ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita malam ini supaya kita memperhatikan dengan baik-baik kehidupan kita. Saya coba merenungkan, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus memperhatikan kehidupan kita dengan baik, dengan saksama, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, ada beberapa alasan yang saya dapat, saudara, kenapa saudara dan saya harus memperhatikan kehidupan kita dengan saksama. Saudara, yang pertama, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat spesial, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, saudara, saya mau ingatkan bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat spesial. Ada begitu banyak ciptaan Tuhan, ada begitu banyak Tuhan menciptakan makhluk di muka bumi ini, tapi saudara dan saya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang, ketika Tuhan menciptakan bintang-bintang, saudara, itu berbeda dengan menciptakan saudara dan saya. Ketika dia menciptakan ikan, dia cukup tunjuk ke air, ikan jadi, kemudian ikan jadi. Ketika dia menciptakan binatang, dia tunjuk alam semesta, kemudian binatang-binatang muncul. Saudara, ketika dia mengatakan bintang-bintang keluar, semua keluar. Tapi ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, saudara, dia berfirman terhadap dirinya dan sorga mengadakan meeting. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu meeting, kemudian dia mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Saudara, kita harus sadar bahwa saudara dan saya itu adalah makhluk yang spesial, saudara. Makhluk yang sangat spesial di mata Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena begitu spesialnya saudara dan saya, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus mati untuk kita. Yesus Kristus tidak mati untuk binatang-binatang langka, Yesus Kristus tidak mati untuk Greenpeace dan sebagainya, tapi dia mati untuk saudara dan saya, karena saudara dan saya begitu sangat spesial. Bahkan saking spesialnya, saudara yang dikasih Tuhan mengatakan, barang siapa menjamah saudara dan saya, dia menjamah biji matanya. Zakaria 2 ayat 8. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menyadari malam ini saudara dan saya adalah makhluk yang sangat spesial di mata Tuhan. Itu alasan pertama, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus memperhatikan kehidupan kita dengan saksama. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saudara kita harus memperhatikan hidup kita dengan saksama, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, Yesaya 43 ayat yang keempat mengatakan, saudara dan saya itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Saudara sadar nggak, saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya ini sangat berharga. Kita ini sesuatu yang berharga. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang berharga itu tidak sembarangan, saudara yang dikasih Tuhan, boleh disentuh, saudara yang dikasih Tuhan. Barang yang berharga, saudara yang dikasih Tuhan, itu tidak sembarangan. Makanya saudara tadi dikatakan, siapa yang menjamah kita itu menjamah biji mata Tuhan.
Saudara, kalau saudara pergi ke toko atau saudara pergi ke Gramedia, contoh saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, itu barang-barang yang berharga itu tidak dipajang seenak. Karena tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Saudara, kalau saudara pergi ke toko perhiasan, saudara, emas itu tidak dipajang begitu saja. Saudara, itu disimpan di etalase. Ketika saudara menginginkan, saudara tunjuk, saudara baru dia akan keluarkan. Karena itu barang berharga. Saudara sadar gak bahwa hidupmu, saudara, hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Sehingga tidak ada yang Tuhan izinkan bisa menyentuh kita, saudara, kecuali itu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi kalau hari-hari ini saudara mungkin ada masalah yang menyentuh kita, ada persoalan yang menyentuh kita. Saudara Tuhan, yakinlah bahwa itu Tuhan izinkan supaya nanti ketika selesai persoalan itu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan Kristus, kita ini makhluk yang spesial, makhluk yang berharga. Kita sangat spesial dan kita begitu berharga di mata Tuhan. Karena itu saudara, mari kita perhatikan hidup kita. Saudara, mari kita perhatikan dengan baik-baik kehidupan kita. Kita tidak sembarangan memperlakukan kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan Kristus. Saudara, kita harus mengerti hal itu. Dan yang ketiga, saudara, saya tidak akan panjang, saudara. Yang ketiga, kenapa saudara kita harus memperhatikan kehidupan kita? Karena saudara dan saya adalah anak Tuhan. Saudara, reputasi Bapak kita itu sangat ditentukan oleh kita. Saudara, mungkin kita sering mengajari anak kita supaya anak kita menjadi orang yang baik, orang yang benar. Supaya apa? Supaya nama keluarga itu tidak tercoreng. Supaya nama keluarga itu baik. Saudara sadar atau tidak, perilaku kita, kehidupan kita, saudara, itu akan memuliakan Bapa atau menghina Bapa di surga. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memperhatikan hidup kita. Apakah hidup kita ini memuliakan Tuhan atau tidak? Saudara, coba kita cek, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita ada di tempat lingkungan kita, saudara, ketika kita pelayanan atau sebagainya, apakah hidup kita itu memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah reputasi Bapa kita itu menjadi lebih baik dengan keberadaan kita atau tidak, saudara? Saudara-saudara harus sadar bahwa saudara dan saya itu adalah anaknya Tuhan. Saudara, orang akan melihat, saudara. Alkitab mengatakan saudara dan saya adalah tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seharusnya dimanapun kita berada, saudara yang dikasih, orang akan bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat suatu kali, saudara, saya bekerja waktu 8 tahun yang lalu lah kira-kira, saudara, saya bekerja di satu perusahaan. Satu-satunya karyawan yang Kristen itu cuma saya. Selebihnya itu bukan orang Kristen. Saudara, suatu kali iparnya bos, saudara, dia datang ke saya, dia datang ke ruangan saya, kemudian kami ngobrol. Dia bilang, "Pak, kok beda ya orang Bapak itu?" katanya. Saudara, kenapa dia bilang begitu, saudara? Suatu kali dia pernah kecelakaan, saudara, dikasih Tuhan, padahal itu satu iman semua dengan dia. Tidak ada yang peduli sama dia. Padahal dia iparnya bos, saudara. Saudara, saya datang, kemudian ya saya kasih sedikit uang untuk meringankan beban dia. Saudara, rupanya itu berbekas bagi dia. Dan dia melihat, kok orang Bapak itu beda ya. Saya perhatikan loh Pak, beda loh, kasihnya beda dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya rindu. Karena kita anak Tuhan, orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, supaya saudara, Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Supaya orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak orang yang sempurna. Kita orang yang sering masih bikin bermasalah. Kadang-kadang ada masalah. Tapi saudara, kita boleh cek hidup kita. Saudara, saya suka sampaikan begini. Saudara, ketika saudara bermasalah dengan seseorang, bisa yang salah saudara, bisa orang itu yang salah. Kalau saudara bermasalah dengan 2 orang, bisa orang itu yang salah, bisa juga saudara yang salah. Tapi kalau semua orang bermasalah dengan saudara, cek saudara, artinya hidupmu bermasalah. Kadang-kadang kita lupa, saudara yang dikasih Tuhan. Kita selalu orang lain yang salah. Padahal semua orang, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita, itu selalu bermasalah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, malam ini mari
Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Saudara, Tuhan ingatkan jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu diomongin kagak bisa, diomongin nggak bisa, saudara. Karena dia selalu merasa benar dan selalu merasa hebat. Tapi Tuhan bilang, mari kita seperti orang arif yang memperbaiki diri setiap hari. Saudara, karena alasan yang pertama kita adalah orang yang sangat spesial. Yang kedua, saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, karena kita anaknya Tuhan, saudara. Gambaran Kristus itu harus muncul dalam kehidupan kita. Tapi yang keempat ini penting, saudara yang dikasih Tuhan. Kita buka satu ayat di dalam Roma 14, saudara yang dikasih Tuhan. Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Saudara, dikatakan demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, kenapa kita harus memperhatikan dengan baik kehidupan kita? Saudara, ternyata nanti di akhir kehidupan kita, saudara, ketika kita berhadapan dengan takhta Allah, saudara, kita harus mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita di hadapan Allah. Saya rindu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya nanti berhadapan dengan Bapa di sorga, Dia mengatakan, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhan. Saudaraku, saya rindu perkataan itu diucapkan Bapa di sorga ketika kita menghadap takhta Dia nanti. Dan jangan sampai, saudara yang dikasih Tuhan, seperti dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21-23. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari. Saudara, mari kita perhatikan dengan baik kehidupan kita. Saudara, kita perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Saudara, kita perbaiki setiap hari. Saudara, kita perbaiki setiap hari kehidupan kita. Apa yang tidak berkenan, tentu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memperbaiki kehidupan kita sesuai dengan standar Alkitab, bukan karena kata kita. Saudara, ada banyak orang menganggap dirinya hebat, orangnya baik menurut dia, bukan menurut Alkitab. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya mengajak setiap kita, saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit ini, saudaraku, di masa-masa pandemi yang belum berlalu. Tapi saya percaya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Indonesia ada dalam lindungan Tuhan, dan saudara dan saya juga ada dalam lindungan Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari. Saudara, saya rindu seperti Tuhan berkata kepada Daud, aku telah mendapatkan hambaku Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Saya rindu, saudara yang dikasih Tuhan, karena kita memperhatikan hidup kita dengan baik, saudara. Perkataan itu keluar dari mulut Bapa untuk kita. Saudaraku, mari saudara, mari kita perhatikan dengan baik kehidupan kita, supaya kehidupan kita itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kerajaan Allah dimuliakan melalui kehidupan kita. Jadi saudara, pergunakan hidup kita untuk berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi masyarakat. Tentu saudara yang dikasih Tuhan, berguna bagi diri sendiri. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Bukan seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi saudara seperti orang arif yang terus memperbaiki dirinya, sehingga saudara dan saya menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.